Jadi kita mesti ini dulu, mesti menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman kita ya, gitu. Jadi Ya. yang diklaim tidak ada efek samping, saya belum pernah baca ya. Yang dikhawatirkan jadi gini, Supahabu ini sama seperti sama lah secara umum, hanya bedanya dengan teknik pemrosesan yang sudah dipatenkan sehingga menyebabkan zat berkhasiat di dalam Supahabu ini sebagian besar itu diserap oleh badan kita. Jadi ampas yang kebuang tuh dikit gitu ya. Jadi dengan teknik produksi ya, teknik yang itu pressure ya, pendinginan itu, jadi zat berkhasiatnya itu di atas 85% itu diserap oleh tubuh ya. Itu bukti saintifiknya ada pada proses produksinya ya, itu bukti saintifik. Nah, kalau yang diminta adalah apa bukti, mohon penjelasan saintifik, katanya nggak ada efek samping kira-kira gitu ya, tapi kok pada ini kadang ada keluhan gitu, ada simptom ya. Jadi gini, kita harus memahami beda efek samping dengan efek dari reaksi obat atau reaksi suatu herbal ya. Contoh ya, Ibu Yuli perutnya belum makan atau baru makan mie instan tadi pagi, kemudian minum air jeruk nipis, tujuannya pingin langsing misalnya. Nah, ketika minum air jeruk nipis, timbul perut yang nggak enak. Oke. Nah, apakah itu langsung dibilang jeruk nipis itu nggak bermanfaat? Jeruk nipis itu jelek. Ya, jadi kita harus melihat pertama cara menggunakannya sudah benar belum, ya. Kedua, dosisnya sudah tepat atau berlebihan, ya. Nah, berhubung ini herbal, kalau dosisnya agak berlebih nggak apa-apa, kita tinggal kurangin. Beda halnya dengan kalau Bapak Ibu minum obat jantung berlebih, efeknya langsung bahkan bisa menimbulkan kematian. Misalnya dosisnya berapa, 5 mg atau 10 mg, itu obat sublingual, obat yang di bawah lidah, dosisnya misalnya 5 mg atau 10 mg. Tiba-tiba Bapak Ibu langsung masukin ke bawah lidah 3-5 tablet. Itu bukannya bahkan bisa langsung drop tensinya, bisa bahkan menyebabkan kematian. Bisa drop tensi, terjadi shock, dan kalau terlambat penanganan bisa menyebabkan kematian. Itu contoh. Tapi kalau herbal berlebihan, karena ini berbahan alam, herbal Supahabu atau herbal apapun, side effect-nya, efek samping atau hasil reaksi dari cara penggunaan yang tidak tepat ini adalah satu, paling diare, ya. Begitu kita stop, ya, kita minum obat diare, udah berhenti ya, gitu. Paling apalagi pusing, ya. Kenapa pusing? Karena kurang air putih. Kok bisa kurang air putih? Karena Supahabu alfa maupun beta memiliki albumin, ada albuminnya, di mana albumin itu merupakan memiliki molekul besar, molekulnya besar, dia protein ya, jadi molekulnya besar. Nah, molekul besar ini perlu asupan cairan yang cukup. Kalau kita mengkonsumsi albumin atau protein, sama protein susu protein yang buat orang-orang yang fitness nge-gym itu harus minum air putih yang banyak. Kenapa? Karena protein itu molekulnya besar. Jadi kalau kita kurang air putih, akhirnya apa? Darahnya jadinya rasanya kok kurang lancar jalannya ya. Darahnya tuh kayaknya makin pekat ya. Kemudian terjadi pusing, di mana efek-efek itu akan terkoreksi, akan mengalami perbaikan kalau kita tambahin minum air putihnya. Jadi singkatnya adalah herbal itu tentunya jauh lebih aman ketimbang produk yang berbahan dasar kimia, gitu. Kalau disebutkan efek samping, memang herbal bukan efek samping. Jadi yang dimaksud efek samping dalam herbal itu adalah reaksi dari penggunaan yang tidak tepat. Lain halnya dengan efek samping yang merugikan. Beda ya, seperti contoh tadi ya. Efek samping ketika Bapak Ibu makan paracetamol dalam dosis besar dan dalam jangka panjang, paracetamol itu bersifat hepatotoksik. Hepatotoksik itu beracun bagi liver. Kalau penggunaan dosis besar secara
jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan sakit pada liver. Lantas apakah dibilang paracetamol itu jelek? Ya enggak juga. Saat orang lagi panas tinggi perlu dosis besar gitu diberikan pada nanti kondisi dia sudah mulai membaik, dosisnya diturunkan. Bahkan paracetamol bisa di stop gitu. Jadi bedanya kimia dia bisa menyebabkan kerusakan suatu organ apabila pada jangka panjang dan diberikan dosis yang berlebihan dalam jangka waktu yang panjang, dia akan merusak organ. Tapi kalau herbal ya dalam jangka panjang diberikan dosis besar, yang terjadi adalah reaksi yang tidak menyenangkan. Tapi ketika dia diturunkan ya, justru herbal pemberian jangka panjang akan memperbaiki sel, akan memperbaiki sistem di dalam tubuh kita kayak gitu. Kenapa? Karena herbal berbahan dasar dari alam gitu. Jadi bedakan pemahaman kita tentang efek samping yang dimaksud yang merugikan. Kemudian yang kedua ada reaksi yang tidak menyenangkan akibat penggunaan herbal dengan cara yang tidak tepat. Mungkin maksudnya itu. Bukti saintifik adalah bacalah jurnal ya. Bacalah jurnal tentang misalnya tentang albumin, tentang kurkumin. Pokoknya ada di dalam herbalnya di dalam sup habu. Nah, itu bukti saintifik. Itu adalah bukti-bukti yang berkait dengan penelitian. Kemudian ada hasil uji dan hasil paten ya produksi sup habu itu dimiliki oleh pabriknya sup habu dalam hal Nukleus ya. Jika memang diperlukan nanti bisa berkoordinasi dengan manajemen, tapi itu bersifat rahasia perusahaan sebetulnya. Artinya kan gini loh, kita mau tahu ini benar nggak bermanfaat. Kalau saya Bu Yulia, ngapain saya repot? Yang tugasnya memeriksa itu kan Badan POM dan FDA. Lah sertifikatnya sudah dikeluarkan oleh FDA dan Badan POM, berarti kan mereka yang lebih ahli dari saya sudah memeriksa. Terus saya mau meriksa, mau tahu, mau lihat gitu dapur buat apa lagi gitu kalau saya kira-kira gitu ya. Udah jangan terlalu jauh.